Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Perubahan. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Dewa Ayu Iga Yustika Dewi dengan nomor NIM 2202014471 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktavini Dewi dengan NIM 2202014480 sebagai penyaji. Baik, adapun subbab yang akan kami bawakan yaitu yang pertama strategi, yang kedua perubahan, yang ketiga yaitu strategi perubahan. Langsung saja kita melanjut ke sesi pemaparan materi. Untuk pemaparan yang pertama, saya persilakan untuk rekan saya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu strategi. Pengertian strategi. Istilah strategi pada dasarnya merupakan istilah yang sering digunakan pada saat membicarakan upaya-upaya dalam pencapaian tujuan. Strategi dalam KBBI 1998-59 adalah siasat perang atau ilmu siasat perang. Strategi dapat juga dikatakan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran khusus. Berbicara tentang kata strategi, pada mulanya hanya berkaitan dengan lingkungan militer, yaitu pada saat terjadinya peperangan. Strategi selalu melekat pada seorang komandan dalam menghadapi musuh-musuhnya agar mencapai kemenangan. Namun, ada yang berpendapat bahwa strategi adalah seni. Potter 1998 dalam Sagala 2004-227 mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan formulating, penerapan implementing, dan evaluasi evaluating. Keputusan-keputusan strategi antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Beberapa pakar mendefinisikan strategi dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Menurut Stuart Wells 1998-53, strategi adalah ilmu perencanaan penugasan operasi militer dalam skala besar, khususnya kekuatan manuver untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam berhadapan dengan musuh. Nanang Fatah dan H. Muhammad Ali 2008-237 mendefinisikan strategi sebagai pemikiran secara konseptual, realistis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Candler dalam J. Salusu 2004-88 menyebutkan strategi sebagai suatu penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kenichi Ohmae 1982-91 mendefinisikan strategi sebagai upaya organisasi untuk membedakan dirinya secara positif dari para pesaingnya dengan menggunakan kekuatan organisasi untuk dapat memenuhi pelanggan dengan lebih baik. Leonard Christensen, Andrews, dan Good dalam J. Salusu 2004-90 menganggap strategi sebagai pola tujuan, maksud, sasaran, dan kebijaksanaan umum, serta rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan J. Salusu 2004-101 mendefinisikan strategi sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Yang kedua yaitu jenis-jenis strategi. Menurut David 2004-231, strategi dapat dibedakan atas 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi integrasi. Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan atau pesaing. Yang kedua yaitu strategi intensif. Penetrasi pasar dan mengembangkan produk yang kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi.
Terdapat 3 jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut yaitu diversifikasi konglomerat. Yang keempat yaitu strategi defensif. Di samping strategi integratif, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi atau likuidasi. Rasionalisasi biaya terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik atau turnaround atau reorganisasi. Rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Yang kelima yaitu strategi umum Michael Porter. Menurut Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diversifikasi, dan fokus. Porter menambahkan ketiganya strategi umum. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. Baik, untuk subbab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan subbab yang kedua, yaitu perubahan. Pengertian perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang sering terjadi dengan sendirinya tanpa disadari. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka usia organisasi tidak akan dapat bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Adapun faktor-faktor perubahan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Faktor ini merasakan adanya kebutuhan akan perubahan yang dirasakan. Adapun yang termasuk dalam faktor internal dalam perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan ukuran dan struktur organisasi. Perubahan yang terjadi menyebabkan banyak organisasi melakukan restrukturisasi dan biasanya diikuti dengan downsizing atau outsourcing. Yang kedua, perubahan dalam sistem administrasi. Perubahan sistem administrasi dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi, merubah citra sekolah, atau mendapatkan kekuasaan dalam organisasi. Yang ketiga, introduksi teknologi baru. Perubahan teknologi baru berlangsung secara cepat dan mempengaruhi cara bekerja orang dalam organisasi. Teknologi baru diharapkan membuat organisasi semakin kompetitif. Teknologi telah merubah pekerja dan organisasi. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar lembaga atau organisasi, yaitu keseluruhan faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi, seperti ekonomi, politik, hukum, teknologi, kebudayaan, sumber alam, demografi, sosiologi, dan sebagainya. Faktor-faktor eksternal lainnya yaitu pertama, lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Perubahan dapat disebabkan oleh lingkungan fisik seperti terjadinya gempa, taufan, banjir besar, dan lain-lain. Yang kedua, peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat menyebabkan terjadi perubahan-perubahan yang
sangat besar baik pada lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun struktur masyarakat. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Hubungan yang baik dilakukan secara fisik antar dua masyarakat maupun kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat mengaruhi masyarakat lain. Baik, sebab yang ketiga yaitu strategi perubahan. Pengertian strategi perubahan. Strategi perubahan adalah proses yang menerapkan perubahan di seluruh organisasi atau dalam suatu departemen, tim, atau proyek. Strategi ini memungkinkan bisnis untuk menjalankan rencana secara efektif dalam lingkungan pasar yang terus berubah tanpa kehilangan sumber daya atau pemangku kepentingan. Ada beberapa jenis strategi perubahan, manajemen perubahan. Jenis-jenis strategi manajemen perubahan yaitu yang pertama political strategi, yang kedua economic strategi, yang ketiga academic strategi, yang keempat engineering strategi, yang kelima military strategi, yang keenam confrontation strategi, yang ketujuh applied behavioral science model, yang terakhir fellowship strategi. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan membaca kesimpulan. Kesimpulannya yaitu istilah strategi pada awal terkait dengan dunia militer, khususnya dalam konteks peperangan, di mana strategi dianggap sebagai siasat untuk mencapai kemenangan. Seiring berjalannya waktu, konsep strategi berkembang dan diterapkan di berbagai bidang, termasuk bisnis, organisasi, dan pemerintahan. Strategi dalam arti luas mencakup perencanaan yang cermat dan komprehensif untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Menurut para ahli, strategi tidak hanya mencakup perencanaan, tetapi juga penerap dan evaluasi langkah-langkah yang diambil. Strategi berfungsi sebagai panduan dalam mengambil keputusan penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menghadapi tantangan yang terus berubah. Dalam konteks organisasi, strategi perubahan sangat penting untuk menjaga dinamika organisasi di tengah perubahan zaman, teknologi, dan peningkatan tuntunan kualitas layanan. Strategi perubahan ini membantu organisasi tetap adaptif dan relevan dalam lingkungan yang terus berubah. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami berharap hasil presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi Ibu dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Kepemimpinan Hindu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan Karismatik dalam Bisnis. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Dewa Ayu Iga Yustika Dewi, dengan nomor NIM 220201 selaku moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktaviani Dewi dengan NIM 2202014480 sebagai penyaji. Baik, langsung saja kita lanjut ke sesi pemaparan materi. Untuk pemaparan yang pertama, saya persilakan untuk rekan saya. Baik,